Assalamualaikum John. Nah, kita ketemu lagi. Jadi di episode kali ini saya bakal mengajak kalian untuk melakukan proses perawatan terhadap daun bawang skala polybag seperti ini. Nah, untuk perawatannya seperti apa nanti bakal saya jelaskan dalam video ini. Jadi ikutin terus videonya, mudah-mudahan bermanfaat. Oke John, kita masuk ke tahap pertama untuk perawatan daun bawang sistem polybag seperti ini. Yang pertama tentu saja pembuangan gulma ya, pembuangan gulma yang tumbuh di dalam polybag seperti ini wajib dibuang ya John. Karena ini merupakan kompetitor menyerap unsur hara ya. Jadi jangan sampai dia menyerap unsur hara. Kenapa ini wajib sekali kita buang? Karena dia sistem hidupnya itu ada di polybag. Jadi nutrisi itu bener-bener cuma ada di polybag. Jangan sampai nutrisi yang ada di polybag itu dicuri sama si gulma ini. Karena dia nggak punya cakupan media tanam yang luas, hanya sekitaran polybag. Jadi jangan sampai terjadi perebutan nutrisi ya antara gulma sama tanamannya. Nah, selain membuang gulma, perlu juga dilakukan pembuangan daun-daun bawang yang sudah tumbang seperti ini ya John. Ini wajib kita buang karena daun bawang seperti ini nggak mungkin naik lagi, dia pasti bakal busuk dengan sendirinya atau mengering dengan sendirinya. Jadi ini harus dibuang aja untuk merangsang pertumbuhan si tunas barunya supaya si daun bawang ini bisa tumbuh lagi. Jadi nanti untuk merangsang pertumbuhan si daun barunya, jadi ini harus dibuang. Ini dibuang aja. Jadi dia bersih, nggak ada gulmanya. Nah, ini sudah bagus ya. Nah, yang seperti ini udah bagus. Jadi ini sudah bersih, nggak ada gulmanya. Nah, jadi perawatannya sudah sampai di tahap seperti ini. Jadi gulmanya dibersihkan, kemudian daun-daun yang patah itu kita buang. Udah sampai tahap sini, nanti bakal kita lanjut lagi sampai ke tanaman-tanaman yang lain. Nah, kenapa daun-daun yang patah-patah seperti ini wajib dibuang? Karena ini memang nggak bakal bisa naik lagi John ya. Kalau dia sudah patah seperti ini nggak bakal bisa naik lagi. Jadi ini bakal mati dan mengering. Jadi prosesnya ini masih bisa menyerap unsur hara John, seperti ini. Karena dia masih bentuknya hijau dan dia masih nyantol ya di dahannya ini. Ini masih menyerap unsur hara. Jadi sebelum dia tidak berguna tapi dia menyerap unsur hara, lebih baik kita buang seperti ini. Tuh. Jadi yang rebah-rebah itu kita buang. Jadi nanti fokus pertumbuhannya akan berfokus kepada si pertumbuhan daun barunya. Jadi serapan unsur nutrisinya itu bakal diserap untuk pertumbuhan si tunas baru atau daun barunya. Jadi daun yang lama itu buang aja, yang patah-patah itu buang. Karena itu bakal menyerap nutrisi saja tapi tidak bisa kita panen atau kita gunakan. Jadi yang kita gunakan itu daun yang memang pertumbuhannya menjulang ke atas, bukan yang rebah. Jadi yang rebah-rebah kita buang. Nah, penyusup-penyusup seperti ini pun ini juga wajib kita buang ya John. Ini si gulma tumbuh pas berdekatan dengan si tanaman. Ini sangat-sangat mengganggu yang seperti ini. Bahkan kadang nggak kelihatan ya, malah kita kira ini adalah anakan si daun bawang, ternyata ini adalah gulma. Jadi ini harus hati-hati si penyusup seperti ini nih. Ini namanya kalau saya sebut ini si penyusup ya. Gulma yang seperti ini penyusup. Jadi ini harus dibuang John. Karena dia sangat-sangat dekat dengan tanaman dan dia jelas menjadi kompetitor untuk penyerapan unsur hara. Jadi harus wajib kita buang. Nah, oke John. Jadi setelah si gulmanya kita bersihkan, kemudian daun-daun yang patah ataupun rebah tadi juga sudah kita buang. Sekarang kita masuk ke proses pendangiran. Pendangiran di sini saya menggunakan garpu. Pendangiran itu adalah proses penggemburan ya John. Penggemburan bagian atas dari si media tanam seperti ini. Jadi digembur-gemburkan seperti ini. Kita berikan ke gembur-gembur seperti ini. Kenapa saya buat gembur seperti ini? Ini karena berpengaruh pada musim hujan ya John. Sekarang lagi musim hujan.
Jadi nanti saya melakukan pemupukannya menggunakan media tabur. Jadi saya tabur, jadi saya tidak melakukan pengocoran. Pengocoran dilakukan kalau intensitas curah hujannya rendah. Jadi kalau sering musim panas, jadi pemupukannya dilakukan dengan cara kocor. Jadi bisa melakukan penyiraman sekaligus pemupukan. Tapi kalau musim hujannya lagi tinggi-tingginya intensitas hujannya, jadi kita lakukan pentamburan saja. Jadi makanya kita harus lakukan pendangiran supaya nanti pupuk itu kalau kena air hujan cepat menyerap ke dalam tanah, jadi langsung bisa diserap oleh si tanaman. Nah, setelah proses pendangiran selesai, sekarang kita masuk ke tahap pemberian pupuk. Pupuk di sini saya gunakan adalah pupuk yang berimbang, artinya pupuk yang memiliki kandungan nitrogen, fosfor, dan kalium yang sama ya. Di sini saya menggunakan NPK Mutiara 16-16-16. Jadi memiliki kandungan nitrogen, fosfor, dan kalium yang sama. Jadi di sini untuk satu tanaman saya berikan sedikit saja, jangan terlalu banyak. Karena ini menggunakan pupuk kimia seperti ini. Tuh, sedikit aja. Bagian sini juga sama. Jadi memberikannya itu di samping-sampingnya aja ya, John. Gak usah terlalu banyak. Ini juga sama. Oke. Jadi ini sudah kita berikan pupuk seperti ini. Nah, untuk continue-nya atau rutinitasnya ini kita lakukan seminggu sekali jadwalnya ya, John, seperti ini. Jadi kita berikan pemupukan berimbang itu seminggu sekali. Jadi kita berikan pupuk NPK Mutiara ini kita lakukan seminggu sekali. Ingat ya, seminggu sekali, jangan terlalu banyak, jangan juga terlalu sedikit. Kita lihat dari pertumbuhan si tanamannya supaya tanamannya bisa tumbuh subur. Nah, jadi untuk pemberian pupuk ini kita lakukan rutin untuk rutinitasnya seminggu sekali ya, John. Jadi pemberian pupuknya seminggu sekali, pendangirannya seminggu sekali, sama juga penyiraman. Kalau penyiraman itu kita lakukan melihat dari keadaan si media tanamnya. Kalau dia sudah kering, kita lakukan penyiraman. Kalau dia masih basah, nggak usah disiram, nggak apa-apa. Nah, ini posisinya sudah selesai semua kita beri pupuk. Jadi untuk di minggu ini tahapannya sudah selesai, kita lakukan penyangan gulmanya. Kemudian kita sudah membuang daun-daun yang sudah tumbang atau yang rebah, yang sudah mengering kita buang, kita bersihkan. Kemudian kita lakukan pembumbunan dan juga kita lakukan pemupukan. Nah, jadi untuk perawatannya ada 4 tahap tadi ya, John. Jadi ada pembuangan gulma, kemudian pembuangan daun-daun yang tumbang, pendangiran, dan juga pemupukan. Dan untuk perawatannya itu kita lakukan seminggu sekali ya, John. Untuk khusus untuk yang polybag seperti ini, itu kita lakukan seminggu sekali. Jangan lupa dilakukan seminggu sekali. Yang penting intinya dirawat.
Dan untuk pemupukan itu tidak harus menggunakan NPK Mutiara ya John. Kalian juga bisa menggunakan pupuk organik lainnya seperti penambahan pupuk kandang. Pupuk kandangnya bebas, mau pupuk kandang apapun bisa. Itu lebih bagus sebenarnya kalau dilakukan dengan secara organik. Tapi kalau mau yang lebih praktis, boleh menggunakan NPK Mutiara seperti ini. Nah oke, jadi itu dulu informasinya. Jadi bakal kita lanjutkan lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah subscribe. Mudah-mudahan rezeki kalian berlimpah ya. Jadi kita tutup dulu di sini videonya. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.